Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, pasti kita semua sudah terbiasa mendengar kata berdoa. Yang menjadi persoalannya adalah, mungkin kita merasa sudah berdoa sekian lama, namun masalah tidak kunjung selesai. Sakit tidak sembuh-sembuh, ekonomi keluarga belum pulih, dan masih banyak lagi. Hal ini akhirnya membuat seseorang menjadi kecewa dan undur dari Tuhan. Bahkan mungkin sampai mengingkari imannya kepada Tuhan. Jika semua doa selalu dijawab Tuhan, pasti semua orang mau mengikut Tuhan. Masalahnya adalah tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Tetapi jawaban doa dari Tuhan ada 3. Yang pertama, ya, berarti langsung dijawab. Yang kedua, tunggu, berarti kita mesti bersabar menunggu jawaban. Yang ketiga, tidak, berarti Tuhan tidak akan memberikan karena untuk kebaikan kita sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengerti alasan-alasan mengapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan judul yaitu doa yang tidak dijawab Tuhan. Mengapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan? Alasan yang pertama, karena salah berdoa. Kita bisa baca di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di mana letak kesalahan berdoa? Apakah di pengkalimatan? Tuhan menjawab doa seseorang bukan karena susunan kata-katanya yang indah dan puitis. Karena doa yang terdengar acak-acakan pun Tuhan jawab. Tuhan menjawab doa karena motivasi kita di dalam berdoa. Di dalam doa-doa, kita seringkali menuntut Tuhan untuk menuruti keinginan dan kemauan kita. Sadar atau tidak, keinginan doa dan kemauan kita itu semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan daging kita dan berfokus pada diri kita sendiri. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati dengan motivasi kita saat berdoa. Dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti tidak akan memberikan sesuatu yang membahayakan bagi kita. Alasan yang kedua, karena melakukan firman Tuhan. Kita bisa baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang membaca firman Tuhan? Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jika kita meragukannya, maka sama dengan kita tidak percaya kuasa Tuhan di dalam diri kita pribadi. Saat kita berdoa, belajar menyembah, iblis bisa saja mengganggu pikiran kita. Oleh sebab itu, kita perlu fokus dan konsentrasi saat menyembah dan berdoa. Supaya kita tidak ragu dengan doa kita sendiri, ragu dengan firman Tuhan, dan membatasi doa kita sendiri. Marilah saudara-saudara, kita belajar percaya dengan mujizat Tuhan, meskipun saat mulai melangkah dalam doa terasa berat. Dalam Matius pasal yang ke-21 ayat ke-22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-26 mengatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam berdoa dan Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kita harus berani mulai melangkah untuk percaya dan kita perlu kerjasama dengan Tuhan.
Alasan yang ketiga, karena doa yang bertele-tele. Kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Seringkali kita menyangka dalam banyaknya kata bisa menggerakkan hati Tuhan. Atau mungkin kita berpikir bahwa dengan kata-kata yang banyak, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Banyaknya kata dalam doa bukanlah jaminan akan adanya jawaban doa. Memang sangat mudah bertele-tele dalam doa kita. Dengan mengulangi kata-kata yang sama daripada memikirkan kata-kata kita atau mengeluarkan dari hati terdalam kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, seharusnya fokus dan sikap hormat kita dalam doa terpusat pada Tuhan. Sebab kunci doa yang menggerakkan hati Allah adalah fokus dan tidak bertele-tele. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat mengerti alasan-alasan mengapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Yang pertama, karena salah berdoa. Yang kedua, karena meragukan firman Tuhan. Yang ketiga, karena doa yang bertele-tele. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah pernah meremehkan iman kita kepada Tuhan, dan jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Mintalah apa saja, bahkan sesuatu yang menurut kita tidak mungkin. Tuhan bisa memberikannya asalkan motivasi kita benar. Jadi, jika sampai hari ini doa kita tidak dijawab Tuhan, cobalah untuk merenung dan mengubah kembali cara pikir kita dan mengerti bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Marilah kita mengejar hal yang berkenan di hati Allah dan berjalan di jalannya, bukan di jalan kita sendiri. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat berdoa dengan motivasi yang benar dan penuh percaya kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.